Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim bisyawatun wa lahum adzabun adzim. Shadaqallahul adzim. Sahabat, para sedulur, semoga kalian semua senantiasa berbahagia, senantiasa dalam sukacita, dan semoga kalian semua senantiasa menjemput apa ya? Banyak. Semoga kalian semua senantiasa bisa menjemput hidayah, ini yang terutama. Karena yang namanya hidayah tidak bisa kita nanti begitu saja, melainkan kita harus jemput bola. Taubahnya ketika kita pengen beli nasi ataupun beli beras, beli kebutuhan keluarga, ya kita harus kerja. Beras atau nasi itu tidak bisa langsung datang dengan sendirinya. Kita harus bekerja mencari nafkah, jemput rizki, sehingga kita mendapatkan uang dan bisa beli beras. Ya, ini hidayah pun bukan mudah-mudahan. Hidayah juga harus kita jemput agar senantiasa hidayah itu mau menghampiri kita. Bukan dia datang sendiri, tidaklah mungkin, ya. Nah, saudaraku, sedulur kabeh, baik yang nampak ataupun yang tidak nampak, pertemuan kali ini saya akan membahas sebuah tema tentang siapa sebetulnya orang yang hatinya dalam kegelapan. Jadi kita garis bawahi tema pada kali ini, kita kasih judul adalah hati yang gelap. Ya. Jadi yang namanya iman Islam di sini ini bukan tertuju kepada fisik, tertuju kepada rutinitas kegiatan ibadah yang kita jalani. Kita banyak menyebut iman, menyebut soleh ketika badan ini sering melakukan ibadah yang kasat mata, terlihat oleh orang lain. Nah, padahal sebisa mungkin Allah juga sudah menyuruh kita agar ketika melakukan perbuatan apapun itu diminta untuk ikhlas. Artinya perbuatan yang kita lakukan itu ya kita harus lupakan. Terlebih menolong seseorang itu juga harus kita langsung lupakan. Jangan dipikir-pikir, jangan ditunggu-tunggu. Saya sudah nolong orang, nanti bakalan saya akan mendapat ganjarannya. Saya akan mendapat balas budinya. Ini tidak akan mendapatkan yang namanya ikhlas di sini, ya. Hati yang gelap bukanlah hati segumpal daging di sini, ya. Bukan bagian organ
tubuh kita, tapi hati di sini adalah ruh. Nah, ini bahasa proses ruh terlebih dahulu ya. Nanti kita akan sampai pada Allah bagaimana. Jadi hati yang gelap adalah hati yang ketika kita melakukan apapun itu selalu di dalam benak kita selalu merasa bahwa inilah aku yang mengerjakan ya. Ini yang dinamakan hati yang gelap. Walaupun pekerjaan itu terlihat baik, walaupun pekerjaan itu terlihat kesolehannya ya, tetapi hal itu tidak bisa mencerminkan ataupun tidak bisa kembali kepada hati yang terang. Nah, karena dia diaku-aku. Kenapa demikian? Ini perlu dimengerti ya. Kenapa kita tidak boleh mengaku-aku? Ini saya yang mengerjakan. Kenapa? Karena satu, yang mempunyai sifat hidup adalah Allah. Yang kedua, kebalikannya sifat hidup berarti mustahilnya sifat Allah adalah mati. Maaf saudara. Dan mati ini dimiliki oleh makhluk termasuk kita manusia. Itulah sifat yang ada di dalam makhluk ya, hanya mempunyai sifat mati saja. Nah, dari sini ketika kita mau mengangan-angan, mau merenung, mau memaksimalkan pikiran kita, oh iya ya, masa sesuatu yang mati bisa berbuat sesuatu? Masa sesuatu yang mati bisa melakukan amal soleh, amal kebajikan? Nah, dari situ ketika kita istiqomahkan terus ya, hati yang gelap ini yang menjadi hijab seorang manusia ini lama kelamaan akan terbuka. Merenungi terus dan terus menerus, siapa nafas ini ya? Kok ketika nafas ini berpisah dengan jasad, badan ini menjadi kaku, badan ini tak berdaya. Nah, berarti adanya proses berfungsinya segala organ tubuh itu karena nafas itu sendiri yang berkuasa di dalam diri kita. Karena nafas yang berkuasa di dalam diri kita inilah diri kita bisa melakukan apapun aktivitasnya, bisa melakukan sholat, bisa melakukan pekerjaan, bisa makan, bisa olahraga dan lain sebagainya. Itulah nafas di situ yang menguasai. Pikiran berbicara, manusianya yang bergerak. Nah, karena pikiran ini semakin terisi oleh pengetahuan duniawiya, ini akan menjadi tutup hati, sehingga hati itu akan sangat gelap gulita. Bukan Allahnya yang tertutupi, Allah tidak tertutupi oleh satu apa, hanya manusia itu sendirilah yang menutupinya, sehingga dia tidak bisa menuju kepada hati yang terang. Nah,
Seseorang yang di posisi ini, ya, karena dia berada di kegelapan dalam waktu atau kurun waktu yang sangat lama, akhirnya kegelapan itu menjadi seolah-olah menjadi penerang, seolah-olah menjadi terang. Nah itu, jadi kegelapan ataupun keburukan ketika ini dijadikan sebuah kebenaran, ya, maka keburukan ataupun kebodohan ini seolah-olah akan menjadi kebenaran, padahal di situ sudah jelas. Karena apa? Hatinya tertutup oleh sesuatu. Nah ini lur yang perlu kita mengerti. Nah mohon maaf, yang namanya orang soleh itu bukan harus bergamis. Mohon maaf ini lur, ya, bukan harus pakai peci, pakai sorban. Tidak harus demikian. Boleh demikian tapi tidak harus. Hal itu tidak bisa menjadi ukuran bahwa orang itu soleh. Kesolehan di sini adalah praktek lur, bukan kita menghafal ini dan itu bisa menjadi soleh. Tidak juga demikian. Kita sudah mengetahui bacaan-bacaan tajwid-tajwid, ya, dalam bacaan Quran dianggap sebagai orang soleh, yaitu soleh secara lahiriah, secara fisik. Tetapi ketika dia tidak bisa mengimplementasikan, tidak bisa menerapkan apa isi yang kita hafalkan tersebut, maka hati ini akan selalu gelap dari jalan Shiratal Mustaqim. Nah, maka dari itu di sini saya tidak pernah membahas yang namanya imbalan-imbalan. Kamu harus ngafalin ini, nanti hadiahnya adalah pahala dan endingnya adalah surga. Saya tidak pernah membahas itu. Yang saya bahas adalah sekarang ini, detik ini, di sini ini loh. Mau bahagia, mau hati terbebas dari hati yang gelap sekarang ini loh. Mau bahagia sekarang ini. Kunci kebahagiaan ada dalam diri kita. Terpengaruh atau tidak dengan situasi kehidupan di dunia, itu tergantung dari diri kita sendiri. Mau bahagia atau mau menderita. Ini kembali kepada diri kita sendiri sebetulnya loh. Mau gelap atau mau terang, mau surga atau mau neraka, kita sendiri yang menentukan sekarang, detik ini, di sini, dimanapun saudaraku berada yang sedang menyimak kajian ini, ya, itu. Yang ke depan, yang nanti tidak usah dipikir. Tidak usah dipikir, nanti otomatis akan mengikuti loh. Karena yang namanya kehidupan masa depan adalah fotokopi atau copy paste kehidupan masa sekarang ini. Kehidupan masa sekarang gelap hatinya, kehidupan masa depan akan gelap, tidak mudah-mudahan lagi.
sudah pasti gelap lur. Nah makanya dalam surat Al-Baqarah tadi yang saya sampaikan di depan, bahwasanya hati yang gelap ini akan semakin terkunci loh, pendengarannya, penglihatannya ya akan semakin terkunci dan terkunci rapat, sehingga dia tidak mau menerima kebenaran yang disampaikan oleh para orang-orang yang memang benar-benar dia mengetahui, mengalami langsung satu perjalanan ya memang orang-orang yang menyampaikan dinul haq, ajaran Rasulullah yang sebenarnya, memang ya banyak intimidasi, sesat karena ya katanya sesat. Jadi sesat di sini yang disampaikan di dalam surat Ali Imran, saya lupa ayatnya di situ. Yang kurang lebihnya bahwasanya seseorang yang membahas ayat mustasabihat, dia akan cenderung sesat. Nah, tetapi pada endingnya dari kesesatan yang dia alami, akhirnya terbukalah jalan, terbukalah alamat yang kita tuju. Jadi ketika mau sampai tujuan dan tujuan itu kita belum tahu, ya kita harus tersesat dulu, harus tanya kanan kiri, harus lewat mana jalan ke depan, harus lewat mana kalau mau ke sini, kalau mau ke lokasi A, lokasi B harus lewat mana, tanyain dulu, tersesat dulu. Ya betul, itu mustasabihat hanya Allah yang tahu, itu adalah sebuah kiasan di situ ya. Tetapi hal ini jangan dijadikan ketika membahas mustasabihat, ayat-ayat mustasabihat, kita terhenti dan tidak mau membahasnya, sehingga bagaimana hati ini mau terbuka, bagaimana hati ini akan menuju kepada alam yang terang benderang, sementara kita saja dibatasi oleh ilmu, padahal Allah ataupun ilmu Allah itu tanpa batas lur. Di situ bukalah dan bukalah. Makanya Iqra, bacalah di dalam diri kita itu ada kitab yang sangat tua sekali ya. Dan ketika itu kita bisa membacanya, maka itulah kehidupan. Kita akan mengerti semua rahasia yang ada. Iqra kitabaka, bacalah lu, bukan baca hurufnya alif ba ta iqra, tidak, tetapi apa, bacalah nafas ini itu siapa, kenapa ketika nafas ini lepas dan tidak balik lagi, jasad ini menjadi kaku, ini siapa lur. Jadi harus direnungkan dan renungkan terus menerus ya. Nah jadi begitu loh. Apa yang saya sampaikan ini adalah sebuah kritikan ya, buat saudara-saudara kita, agar bisa kembali kepada ajaran dinul haq, ajaran yang disampaikan Rasulullah dan para Rasul yang lain, agar kita bisa bertemu Allah saat jasad ini masih di dunia.
Paham lur? Nah, saya sebatas menyampaikan, paham tidak paham itu kembali pada diri kita masing-masing, mau menjemput hidayah itu atau tidak. Kalau kita hanya mengabaikan, ngomong apa, ya kita pasti akan selamanya tertutup loh. Akan tapi ketika kita penasaran apa sebetulnya dinul hak yang dibawa oleh Rasulullah itu, yang mana yang harus saya jalani agar bisa bertemu Allah saat di dunia, maka Allah akan menentukan, Allah akan berjanji menentukan pertemuannya dengan siapa, ya dengan kita loh. Jadi jangan khawatir, Allah pasti akan berjanji di situ. Ya sudah, segitu saja loh. Semoga bisa menjadi bahan renungan buat kita, agar kita hati ini bisa terdongkrak, sehingga kesadaran itu bisa timbul, bisa muncul, sehingga bisa wa inna ilaihi raji'un. Amin ya robbal alamin. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.